Haleluya, puji Tuhan. Kita patut bersyukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, karena hanya oleh kasih kemurahannya kita boleh berada pada program Calvary Ministry. Pada saat ini kita akan belajar dari firman Tuhan tentang langkah-langkah pasti untuk mengalami kesembuhan melalui firman Allah. Untuk itu, saja kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 107. Mazmur 107 ayatnya yang ke-17 sampai 20. Berkata demikian. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Haleluya, puji Tuhan. Dari ayat-ayat ini saya pelajari bahwa ada 3 langkah pasti untuk mengalami kesembuhan melalui firman Allah. Langkah pertama yaitu sadarlah akan kesalahan-kesalahan kita. Artinya kita harus menyadari akan segala dosa kita dan segala kesalahan kita. Lalu kita datang memohon ampun dosa kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam ayat 17 dikatakan bahwa ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Jadi orang sakit yang disebabkan oleh kelakuan mereka yang berdosa, kemudian dikatakan di sini disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Jadi sakit mereka itu disebabkan karena kelakuan mereka yang berdosa. Kedua, disiksa mereka dengan penyakit itu karena kesalahan-kesalahan mereka. Sehingga Alkitab katakan di ayat 18, mereka muak terhadap segala makanan. Mereka tidak ada nafsu makan. Melihat makanan aja muak. Tidak ada lagi nafsu makan. Akibatnya tubuh mereka ini dikatakan ayat 18, mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Artinya karena tubuhnya sudah lemah, nggak bisa makan, maka hampir mati. Ini ayat 18 katakan, hampir mati. Jadi sakit penyakit ini, dari sini saya melihat bahwa dosa memiliki konsekuensi yang serius terhadap kesehatan kita, anak-anak Tuhan. Konsekuensi yang serius. Jadi dosa itu yang merupakan hal rohani dapat membuat seseorang tersiksa batinianya, yaitu hal jiwanya tersiksa dan akibatnya menimbulkan penyakit jasmani. Jadi hal rohani, hal jiwani, dan hal jasmani, ketiga-tiganya ini saling terkait atau saling mempengaruhi dari ayat-ayat ini. Nah, di mata Tuhan itu dosa dan kesalahan kita itu adalah suatu kejahatan. Itu di mata Tuhan. Oleh sebab itu, di dalam Alkitab, Yesaya berkata begini. Yesaya 59 berkata, ayat 1 dan 2, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara
Kamu dengan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi segala dosa dan kesalahan kita di mata Tuhan adalah suatu kejahatan. Dan kejahatan ini merupakan penghalang atau pemisah antara kita dengan Tuhan. Dosa ini, kejahatan ini menghalangi permohonan kita kepada Tuhan. Tuhan punya kerinduan untuk menolong kita. Tuhan punya kerinduan untuk menyembuhkan kita. Tetapi ada kejahatan yang menghalang-halangi, menghambat, dan membuat kita tidak menerima pertolongan Tuhan. Tetapi Tuhan itu sangat baik. Oleh sebab itu, kita harus datang kepada Dia dengan satu kesadaran bahwa saya berdosa kepada Engkau, Tuhan. Kita harus datang kepada Tuhan, bahwa kita harus mengakui bahwa kita itu berdosa. Dengan sadar kita datang kepada Tuhan. Sama seperti Raja Daud di dalam Mazmur pasal 51, Mazmur pasal 51, yaitu ketika Daud jatuh dalam dosa ketika menghampiri Batsyeba. Mazmur 51 ayat 4 berkata, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Pemazmur, yaitu Raja Daud, dia datang kepada Tuhan. Kemudian dia mohon pengampunan kepada Tuhan dengan minta, Tuhan bersihkanlah aku dari seluruh kesalahanku. Kesalahanku apa? Yaitu ketika dia menghampiri Batsyeba. Kemudian diketahui oleh Tuhan dan Tuhan mengirim Nabi Nathan untuk memperingatkan dia bahwa engkau sudah berdosa. Maka dia sadar. Ketika dia sadar dia berdosa, dia datang kepada Tuhan dengan memohon, Tuhan bersihkanlah aku dari seluruh kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Haleluya. Puji Tuhan. Ini perjanjian lama. Di perjanjian baru juga ada firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Berkata begini. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia, yaitu Tuhan kita, ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Ketika kita datang dengan sadar kepada Tuhan, memohon, mengaku dosa kita kepada Dia, nyatakan bahwa kita berdosa, maka Tuhan kita, Dia adalah setia dan adil, dan Dia akan mengampuni segala dosa kita, dan Dia menyucikan segala kejahatan kita. Dia adalah setia dan adil. Allah kita adalah Allah yang setia kepada janji-janjinya. Kalau Dia janji Dia mengasihi kita, Dia pasti mengasihi kita. Asal saja kita menghindarkan, meminta ampun, segala penghalang itu kita lakukan. Kemudian Dia itu selain Dia setia kepada janji-janjinya, Allah kita adalah adil dalam setiap perbuatannya. Perbuatannya selalu adil. Dia tidak melihat rupa orang, Dia tidak melihat harta orang, Dia tidak melihat keberadaan kita. Dia hanya melihat hati kita. Apakah hati kita sadar bahwa kita berdosa dan kita datang kepada Dia mau mohon ampun akan dosa kita. Karena kita sebelum kita percaya kepada Dia, Alkitab katakan, selagi kita masih seteru, memberontak, berdosa kepada Dia, Dia sudah mengasihi kita. Dia rela mati di kayu salib untuk tebus segala dosa-dosa kita. Dia gantikan kita di kayu salib supaya kita diperdamaikan dengan Bapa, sumber segala-galanya. Oleh karena kita bersyukur, kita memiliki Yesus yang hidup dan berkuasa. Yesus yang sangat mengasihi kita. Haleluya. Puji Tuhan. Inilah langkah pertama pada saat kita mau menerima, mengalami kesembuhan melalui firman Allah. Kalau kita datang kepada Tuhan minta ampun, Tuhan pasti mengampuni dosa kita. Haleluya. Puji Tuhan. Langkah kedua, ya, tadi langkah pertama yaitu kita harus sadari akan segala kesalahan kita. Langkah kedua yaitu iman kepada firman Allah.
Artinya, kita harus beriman kepada firman Allah. Firman Allah yang hidup, itulah Yesus. Firman Allah yang tertulis, itulah kitab suci, Alkitab. Nah, di dalam Alkitab ini terkandung segala janji-janji Tuhan sebagai bukti Dia mengasihi kita. Haleluya, puji Tuhan. Itulah sebabnya langkah kedua, kita harus beriman kepada firman Allah, lalu firman Allah itu kita simpan dalam hati kita dan direnungkan siang dan malam. Alkitab katakan di Pemazmur berkata, pasal 1 ayat 3 berkata, orang yang mau menyimpan firman Tuhan itu dalam hati, kemudian merenungkan firman itu siang dan malam, dikatakan ia, orang tersebut, orang yang percaya tersebut, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Setiap saat mendapat suplai air, tidak akan kering. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jaminan keberhasilan dari Tuhan. Bahwa kalau kita menyimpan firman Tuhan itu dalam hati. Dan kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Artinya kita harus mengimani firman Tuhan itu. Apa itu firman Tuhan? Di dalam Ibrani pasal 4 ayat 12 dikatakan begini. Firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Itulah firman Allah yang kita percayai, yang kita imani, bahwa firman Allah itu hidup dan kuat. Hidup artinya di dalam firman Allah ini ada kehidupannya Yesus. Ada kehidupan Allah kita di dalam firman Allah. Dan dia kuat. Kuat dalam arti dia merupakan penuh dengan kekuatan, penuh dengan kuasa. Jadi firman Allah kita adalah hidup dan penuh kuasa. Itu firman Allah yang kita percayai. Bahkan di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-63b berkata begini. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu, yaitu Yesus katakan, keluar dari mulutnya Yesus, yaitulah adalah roh dan hidup. Jadi perkataan-perkataan firman Allah itu adalah roh dan hidup. Roh yang menghidupkan. Firman Tuhan tertulis ini, itu akan dihidupkan oleh Roh Kudus, sehingga menjadi satu firman Kristus yang sanggup membangkitkan iman percaya kita, mampu membuat kita kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Kalau kita kembali pada Mazmur tadi, ayat pokok kita di dalam Mazmur 107 tadi, ayatnya yang ke 20 dikatakan begini. Disampaikannya firman-Nya. Jadi ketika firman Tuhan itu disampaikan dan disembuhkannya lah mereka. Jadi disampaikannya firman Tuhan, firman Allah itu, maka disembuhkannya lah mereka. Jadi firman Tuhan ini menyembuhkan mereka. Kalau kita percaya kepada firman Tuhan ini, maka firman Tuhan inilah yang akan menyembuhkan kita. Kuasa firman Tuhan ini menyembuhkan kita. Karena dia penuh dengan kehidupan. Maka firman Tuhan itu menghidupkan kita. Puji Tuhan. Kalau kita perhatikan di dalam Amsal pasal 4. Amsal pasal 4 ayatnya yang ke-20 sangat jelas dikatakan di sana. Amsal 4 ayat 20 sampai 22. Katakan begini. Hai anakku. Nah, ini Bapa menyampaikan kepada anaknya. Kita kepada Bapa kita panggil ya Bapa, ya Abah, ya Bapa. Bapa memanggil kita hai anakku. Jadi ada hubungan relationship yang begitu indah antara Bapa dan anak. Ya, berarti ini ayat untuk orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Orang yang percaya kepada Yesus, dia punya akses dengan ayat ini.
Hai anakku, kata firman Tuhan, perhatikanlah perkataanku, firman Tuhan. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku, firman Tuhan. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Simpan itu firman Allah dalam lubuk hatimu. Ayat 22, karena firman Allah yang disimpan di dalam lubuk hatimu itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Mereka itu adalah anak-anak Tuhan. Mereka mendapatnya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jadi kalau anak-anak Tuhan, orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, yang menjadi milik Yesus itu, dia datang dengan cara memperhatikan firman Tuhan. Kita rajin belajar firman Tuhan. Kita simpan firman Tuhan dalam hati kita. Kemudian dengarkan, arahkan telingamu kepada ucapanku. Kita mendengarkan firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Kita datang bersekutu dengan dia. Dan dengan demikian, dikatakan ini, kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Seluruh tubuh mereka mengalami kesembuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur, terima kasih kepada Tuhan. Karena hanya kasih karunia Tuhan. Dia kirimkan firman Tuhan buat kita. Firman Tuhan yang hidup dan berkuasa ini untuk memulihkan kehidupan kita. Supaya kita memiliki kehidupan kekal. Puji Tuhan bahwa Tuhan itu baik dalam hidup kita. Jadi dari sini dikatakan, dan karena firman Allah itulah menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Bagi seluruh tubuh mereka. Ini, seluruh tubuh ini berbicara tentang jaminan Allah tentang kesembuhan dari tubuh ini melalui firman Allah. Setiap jengkal dalam tubuh kita ini, tubuh darah dan daging, setiap jengkal dalam tubuh darah daging kita ini tercakup dalam janji firman Tuhan ini, yaitu kesembuhan tubuh kita. Apa saja itu? Yaitu segala organ-organ tubuh kita. Mau jantung kita, paru-paru kita, ginjal kita, pankreas kita, semuanya organ-organ tubuh yang penting ini. Semua ada dalam janji ini. Kemudian semua sistem pencernaan kita, usus kita, lambung kita, semuanya itu ada dalam janji kesembuhan ini. Sistem pernafasan kita, saluran pernafasan kita, paru-paru, kerongkongan, dan sebagainya, THT, dan sebagainya, itu ada dalam janji kesembuhan ini. Semua sistem saraf kita, saraf kita ya mungkin sudah lemah karena faktor umur, itu segala macam, ada dalam janji ini. Bahkan semua panca indera kita ada dalam janji-janji kesembuhan bagi seluruh tubuhmu. Inilah yang kita harus imani. Kita harus imani firman Tuhan ini. Kita tanamkan dalam kehidupan kita. Kita simpan dalam hidup kita. Dan kita renungkan firman Tuhan ini terus menerus. Bahwa firman Tuhan ini sanggup bekerja. Dia hebat dan luar biasa. Nah, kata kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka ini di dalam ayat 22 itu artinya bahwa Tuhan atau firman Allah itu pasti akan menyembuhkan tubuh kita dan memberikan kesehatan kepada kita. Haleluya, puji Tuhan. Dia sembuhkan kita dan dia berikan kita kesehatan. Inilah firman Tuhan menyembuhkan sakit penyakit kita. Langkah yang pasti untuk kita menikmati, mengalami kesembuhan melalui firman Tuhan. Dari sini kita sudah ketemu bahwa langkah pertama adalah kita harus sadar akan segala kesalahan dan dosa kita, dan kita
datang mohon ampun kepada Tuhan yang Sang Pengampun itu. Langkah yang kedua, kita harus percaya kepada firman Tuhan. Kita harus imani dalam firman Tuhan bahwa firman Tuhan itu tertanam dalam hidup kita. Kita renungkan firman Tuhan itu dan dia akan bekerja dalam hidup kita. Dan yang ketiga, yaitu bertindak dengan percaya. Bertindak dengan percaya artinya kita harus melangkah maju dengan percaya sungguh bahwa apa yang dikatakan oleh firman Allah yang adalah hidup itu yang sudah tersimpan dalam hati kita dan percaya bahwa firman Tuhan itu akan bekerja sesuai janjinya. Dia bekerja dalam hidup kita sesuai janjinya. Di dalam Roma pasal 8, Roma 8 ayat 11 berkata begini. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Di dalam kita ada Roh Kudus. Roh Kudus ini dia akan menghidupkan firman Tuhan yang ada tersimpan dalam hidup kita. Firman Tuhan yang mengatakan Yesus sudah bangkit dan ada kuasa kebangkitan. Nah, firman Tuhan yang mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit, Yesus adalah kebangkitan, itu dibangkitkan oleh Roh Kudus sehingga dia memberikan kekuatan baru kepada tubuh yang fana ini bekerja dalam hidup kita. Tetapi kita harus percaya, bertindak dengan percaya. Percaya kepada firman Tuhan ini adalah sesuatu yang sangat penting. Yohanes 11 ayat 40 berkata begini. Ketika Lazarus ada di dalam kuburan, Yesus berkata begini. Ayat 39 mulai. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Sudah 4 hari mati, gak mungkin bisa bangkit lagi. Tetapi Yesus berkata, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Percaya dulu, baru engkau lihat hasilnya. Ini berbicara tentang apa yang disebut dengan disembuhkan dengan cara menerapkan iman sesuai firman Tuhan. Menerapkan iman sesuai firman Tuhan. Percaya dulu, baru kita akan melihat kemuliaan Allah. Kalau kita percaya kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa ada kesembuhan, ketika firman disampaikan terjadi kesembuhan seluruh tubuhmu, kita percaya kepada firman Tuhan itu, maka itu akan terjadi. Engkau akan melihat hasil kerja dari firman Allah yang hidup dan berkuasa itu. Firman Allah akan bekerja dalam hidupmu. Jadi kita harus hidup dengan percaya dulu, baru kita melihat. Itulah yang ditegaskan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 7 berkata begini. 2 Korintus 5 ayat 7 berkata, sebab hidup kami ini, hidup orang-orang yang percaya kepada Yesus, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Percaya dulu. Apa yang dikatakan oleh firman Allah ini, apa yang dikatakan oleh Yesus itu, kita harus percaya dulu. Kemudian kita bertindak sesuai dengan percayanya itu, maka kita akan melihat kemuliaan Allah. Sebab itu Yesus kata, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya,
engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kita harus percaya bahwa kesembuhan itu adalah milik kita. Kita harus percaya bahwa kesembuhan melalui firman Allah itu akan bekerja dalam hidup kita. Saya ajak kita buka Injil Matius pasal 15. Injil Matius pasal 15 ayatnya yang ke-26 berkata begini. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tidak patut mengambil apa yang diambil, yaitu roti yang disediakan. Roti yang sudah disediakan bagi anak-anaknya dan melemparnya kepada anjing. Ini cerita tentang seorang wanita Syria Funisia, bukan anak Tuhan, yang meminta kepada Yesus supaya menyembuhkan anak perempuannya. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang sudah disediakan bagi anak-anaknya. Apa artinya? Artinya bahwa kesembuhan dari penyakit itu merupakan roti yang disediakan bagi anak-anak Tuhan. Roti bagi yang sudah disediakan anak-anak Tuhan itu artinya merupakan jatah hari-hari bagi anak-anak Tuhan. Oh haleluya. Kesembuhan itu adalah jatah hari-hari bagi anak-anak Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Yesus. Jatahnya setiap hari adalah kesehatan. Yang pada ayat ini digambarkan sebagai roti yang harus kita makan sehari-hari. Roti yang kita nikmati sehari-hari. Jadi kesehatan itu adalah kebutuhan kita sehari-hari yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Oleh sebab itu bahwa ada janji Tuhan bahwa kita memiliki kepastian untuk menerima kesembuhan melalui firman Allah. Haleluya. Bahkan lebih jelas lagi diterangkan di dalam Lukas pasal 13 ayat 16 berkata begini. Lukas 13:16 ini tentang perempuan yang sakit 18 tahun. Ayat 16. Bukankah perempuan ini yang sudah sakit 16 tahun itu dikuasai oleh iblis, yang sudah 18 tahun dikuasai oleh iblis? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan? Saya garis bawahi kata harus dilepaskan dari ikatan iblis itu. Kenapa? Di sini dikatakan, karena ia adalah keturunan Abraham. Karena ia adalah keturunan Abraham, maka dia harus dilepaskan dari sakit penyakit. Artinya dia harus sehat. Kenapa? Karena keturunan Abraham. Keturunan Abraham di akhir zaman ini adalah orang-orang yang beriman kepada Yesus. Orang-orang yang percaya kepada Yesus. Bahwa Yesus adalah tabib yang heran. Dia adalah dokter di atas segala dokter. Dia menyembuhkan segala sesuatunya melalui firman Allah. Kalau kita mengimani firman Allah ini, kemudian kita bertindak percaya dengan firman Allah itu, maka kesembuhan bagi seluruh tubuh kita yang sesuai dengan janji firman Tuhan di dalam Amsal pasal 4 tadi, itu menjadi milik kita. Itulah sebabnya kita harus betul-betul memiliki firman Tuhan itu. Firman Tuhan itu harus kita simpan di dalam hati kita. Saya ambil contoh. Alkitab katakan di dalam 1 Petrus 2 ayat 24 bahwa oleh bilur-bilur Yesus kamu telah sembuh. Kita simpan itu di dalam hati kita. Oleh bilur-bilur Yesus kamu telah sembuh, sudah sembuh. Bagaimana cara jadinya? Karena Matius 8 ayat 17 berkata begini. Ini alasannya supaya kita dapat bertindak dengan sungguh-sungguh. Dialah itu Yesus yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita.
di kayu salib Kalvari. Jadi penyakit kita dan kelemahan kita sudah ditanggung oleh Yesus di kayu salib Kalvari. Sehingga ia di sana dicambuk, dipukul, ditombak. Sehingga darahnya tertumpah. Luka-luka berat semua di sana. Itulah bilur-bilur Yesus. Dan oleh bilur-bilur Yesus itu yang adalah wujud dari segala penyakit kita itu sudah diderita oleh Yesus. Maka ayat berjamin, bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan kita. Nah ini kita simpan dalam hati kita, kita imani. Setelah kita imani, setiap bergerak, ketika ada penyakit yang muncul, kita harus perkatakan firman Tuhan ini dan lakukan firman Tuhan. Bahwa saya sudah sembuh karena bilur-bilur Yesus. Karena Yesus sudah tanggung segala penyakitku di kayu salib Kalvari. Puji Tuhan, kita ada di dalam Kalvari Ministry. Disinilah terwujud satu pernyataan Yesus. Dia tanggung segala penyakit kita di kayu salib Kalvari. Puji Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini menjadi pengertian baru dalam hidup kita dan boleh kita imani sehingga kita dapat melakukannya. Bahwa ada 3 langkah pasti untuk mengalami kesembuhan melalui firman Allah. Langkah pertama yaitu sadarlah akan kesalahan-kesalahan kita. Artinya kita harus menyadari akan segala dosa dan segala kesalahan kita, lalu kita datang memohon ampun kepada Tuhan. Kedua, imani kepada firman Allah. Iman kepada firman Allah artinya kita harus beriman kepada firman Allah, lalu kita renungkan firman Allah itu siang dan malam. Dan yang ketiga, bertindaklah dengan percaya. Artinya kita harus melangkah maju dengan percaya sungguh bahwa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu pasti terjadi. Apa yang dikatakan oleh firman itu sanggup mengerjakan di dalam kehidupan kita. Menjadi satu kenyataan atau fakta hidup kita sehari-hari. Puji Tuhan. Nah, percaya firman Tuhan ini, kalau kita mengerti dan kita mengetahui, lalu kita melakukan firman Tuhan ini, pasti sembuh melalui firman Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus.